Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau terus-menerus mengingatkan kami. Engkau terus-menerus menunjukkan kepada kami bahwa supaya mata batin kami terbuka, melihat keselamatan yang dibawakan oleh Putramu Yesus dan Roh Kudus. Semoga mata kami terbuka ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 16 November 2020 hari Senin, bacaan Injil hari ini bicara tentang seorang di Yeriko yang buta. Dan dia mendengar bahwa ada suara-suara yang ribut, dia bertanya, siapakah itu, apakah itu? Yesus dari Nazaret. Lalu dia berteriak, Yesus dari Nazaret, ya, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus bertanya, apa yang kau inginkan? Supaya aku sembuh. Dan sembuhlah, imanmu menyelamatkanmu. Saudara, jadi kita lihat di sini bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala keterbatasan manusia kita, yang secara manusiawi tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dan ini menjadi kekuatan kita, saudaraku. Di samping kita tahu bahwa Yesus membangkitkan orang mati, dan tak seorang pun bisa melakukan itu. Jadi ini juga menguatkan kita. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengadakan dialog dengan orang tersebut. Pasti orang buta ya sudah mengalami bertahun-tahun penderitaan, kesulitan-kesulitan yang tidak bisa melihat apa di sekitar terjadi. Anda bisa bayangkan ketika buta melihat sesuatu, tidak melihat bunga, melihat warna-warni, melihat keindahan di luar yang tidak bisa dilihat, dan ini merupakan suatu beban yang berat sekali. Ya, ada seorang bruder kami yang karena diabetes tidak bisa melihat dengan jelas, masih melihat remang-remang, dan dia tetap bersyukur, bergembira, dan menerima apa yang ada. Tapi bisa dibayangkan ketika itu sedang berlangsung dalam diri dia, ketika itu terjadi proses-proses tidak mampu melihat lagi, itu bukan yang gampang sampai dia bisa mampu dan melihat dan menerima kenyataan itu. Apalagi orang yang sejak lahir. Jadi sesuatu beban yang berat sekali. Nah, dan Yesus melakukan itu. Jadi Yesus mempunyai kemurahan hati untuk kemurahan, ya, belas kasih besar, keterbukaan, kerelaan untuk membuat manusia bebas dari segala ketakutan belenggu kekuasaan apapun juga. Dan itu harus kita yakini dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus bertanya juga, apa yang kau inginkan supaya aku bisa melihat? Ya. Jadi ada dialog, ada komunikasi. Di beberapa tempat Yesus tidak harus berdialog, dia langsung menyembuhkan. Seperti anak janda Nain yang dibopong ke makam. Yesus menyembuhkan, anakmu tidak mati, dia tidur, sembuh, bangkit. Jadi ada berbagai macam cara bagaimana Tuhan itu membebaskan kita dari belenggu, ketakutan, kecemasan apapun semua. Ya. Nah, dalam hal ini Yesus menyembuhkan orang itu dari keterbelengguan, ketidakmampuan melihat, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, ya tentu saja kita harus melihat dari perspektif yang lain juga. Kita semua mungkin yang mendengarkan renungan ini tidak buta. Pasti. Ya, kita bisa menikmati keindahan alam di sekitar. Tetapi buta itu tidak selalu merupakan kebutaan fisik yang tidak melihat, tetapi kebutaan batinnya. Ya. Bahwa kita tidak mampu melihat keselamatan itu. Meskipun mungkin kita banyak berdoa, mungkin banyak ke gereja, tapi seringkali juga mata batin kita tertutup. Dalam banyak hal, ya, mata batin kita tertutup. Ya, kita tidak mendengarkan, tidak melihat
bahwa Tuhan bertindak dengan sangat indah dan sangat agung dan mulia. Kita bisa melihat alam indah yang luar biasa dengan pohon-pohon, dengan bunyi suara burung berkicau, suara ayam. Ya. Ini semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa indahnya. Kita melihat matahari yang sedang naik ke atas permukaan, dan sebentar lagi akan panas, cukup panas, gelombang panas dikatakan demikian. Jadi ini semua adalah suatu keterbukaan batin gitu melihat. Jadi kita melihat Allah itu tidak hanya dalam melihat dengan mata fisik, tapi melihat dari ciptaan Tuhan sendiri. Ya. Melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tak terkatakan, yang tak terlukiskan, yang tak terbayangkan. Dan itulah kita melihat mata batin kita. Kita juga melihat ketika terjadi banyak mujizat-mujizat dalam diri orang lain. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita di luar. Ya, orang-orang yang bekerja keras untuk orang lain. Itu juga Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Orang yang bekerja untuk panti asuhan, panti jompo, yang merawat dengan penuh kasih sayang, orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi melihat itu dalam konteks yang lebih luas, lebih dalam daripada itu, kita bisa melihat pengalaman dari Simeon misalnya. Ya, ketika di saat menjelang uzurnya meninggal, mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Bunda Maria melihat malaikat. Ya. Hana juga dalam perjanjian lama. Dan ada orang-orang tertentu yang secara khusus mendapat anugerah seperti Satu Paulus juga. Tapi itu belum jaminan melihat dari kacamata fisik, dari kacamata batin yang lebih dalam. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa melihat, mengalami Tuhan dari kacamata batin kita? Ya, tidak bisa kecuali kalau kita sungguh-sungguh masuk dalam hidup doa kita. Tuhan datang, Tuhan terasakan damainya, ketentramannya yang Dia berikan kepada kita. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat supaya mata batin kita melihat Tuhan. Ya. Musa tidak diperbolehkan, tidak diizinkan melihat Allah karena dia akan mati. Maka Tuhan mengizinkan Musa melihat punggung Tuhan saja. Ya, jadi kita nanti kalau kita sudah masuk surga, dari pengalaman tulisan-tulisan Gereja Katolik, kita sebut dengan visio beatifica. Jadi memandang di surga, bertatap muka dengan Allah. Nanti kalau kita sudah waktunya sudah pantas dan layak, ya